Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, materi kita masih pada bab 3 yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masuk pada pertemuan yang kedua. Sebelum kita masuk pada pertemuan kedua dengan materi pokoknya, kita akan memulainya dengan doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar pada pertemuan ini yaitu 1. Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran selesai diharapkan peserta didik mampu yang pertama menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri dalam mendukung bentuk dan prinsip kedaulatan negara. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kita masuk pada materi inti yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan dalam pasal 27 ayat 1 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan wewenang lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berdasarkan paparan tersebut, maka prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan atau yang biasa disebut juga dengan kekuasaan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, presiden tidak dapat membekukan dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna sebagai demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila juga merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia, karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah yaitu berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Sedangkan mufakat itu adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak atau rakyat, sehingga tercapai kebulatan pendapat. Demokrasi Pancasila juga mempunyai nilai lebih demokrasi Pancasila itu adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Dominasi mayoritas mengandung makna bahwa kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil. Kepentingan kelompok kecil diabaikan oleh kepentingan kelompok terbesar dalam masyarakat. Sedangkan tirani minoritas berarti kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar. Keputusan dalam demokrasi Pancasila yaitu mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Kelompok minoritas maupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama dalam demokrasi Pancasila. Nah, di sini kita akan membandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi, sedangkan demokrasi sosialis lebih mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Dalam pengambilan keputusan demokrasi Pancasila, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat, sedangkan dalam demokrasi liberal, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam demokrasi sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara, sedangkan dalam demokrasi liberal memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara atau sekuler. Sedangkan demokrasi sosialis tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Bagian keempat, demokrasi Pancasila tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Dan dalam demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Dalam demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Nah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dengan demikian, wakil rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu, peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu.
tetapi dapat dilakukan dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan, dan kritikan objektif kepada pemerintah, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, media massa, atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pemilihan umum juga merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, sampai di sini materi kita pada hari ini, termasuk dapat menyimpulkan dari seluruh materi hari ini, yaitu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan mempunyai landasan hukum. Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, bacalah buku paket PPKN halaman 60-66 untuk lebih memahami materi hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita tadi sudah memulai pembelajaran hari ini dengan doa. Untuk itu kita pun akan mengakhirinya dengan doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.